selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biokimia Air. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahdi Salam dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Putra. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Aulanisa. Perkenalkan, nama saya Vinanda Rahul Balkis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fauzan. Perkenalkan, nama saya Kriska. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari air. Air adalah suatu zat cair yang tidak memiliki rasa, bau, warna, dan terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Air dapat berupa air tawar dan air asin atau air laut yang merupakan bagian terbesar dari bumi ini. Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia, dan air dalam tubuh itu bisa mencapai 50-60% dari berat tubuh manusia. Air merupakan media semua reaksi kimia biomolekuler organik dan anorganik polar dalam sel hidup. Air melarutkan dan mengubah struktur biomolekul seperti asam nukleat, protein, dan karbohidrat yang membentuk ikatan hidrogen dengan gus fungsional polarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalent pada satu atom oksigen. Wujud air yang berbentuk cair merupakan suatu keadaan yang tidak umum dengan memperhatikan hubungan antara hidrida lain yang mirip dengan kolom oksigen pada tabel periodik yang mensyaratkan bahwa air seharusnya berbentuk gas. Alasan mengapa hidrogen berikatan dengan oksigen membentuk fase cair itu dikarenakan oksigen lebih bersifat elektronegatif ketimbang elemen-elemen lain tersebut, kecuali fluor. Tarikan atom oksigen pada elektron ikatan jauh lebih kuat daripada yang dilakukan oleh atom hidrogen, meninggalkan jumlah muatan positif pada kedua atom hidrogen dan jumlah muatan negatif pada atom oksigen. Adanya muatan pada tiap-tiap atom tersebut membuat molekul air memiliki sejumlah momen dipol. Gaya tarik-menarik listrik antara molekul-molekul air akibat adanya dipol ini membuat masing-masing molekul saling berdekatan, yang membuatnya sulit untuk dipisahkan dan yang pada akhirnya menaikkan titik didih air. Gaya tarik-menarik ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Saya akan menjelaskan berbagai fungsi air bagi kehidupan. Sebelumnya, kita ketahui bahwa tubuh manusia banyak sekali mengandung air, yaitu dalam bentuk darah. Kita bernapas, mandi, mencuci, dan lain sebagainya juga membutuhkan air. Dalam bidang kimia, air berfungsi sebagai pelarut universal. Disebut sebagai pelarut universal karena air mampu melarutkan berbagai jenis senyawa dibandingkan dengan molekul lain. Selain dalam bidang kimia, air juga mempunyai banyak fungsi bagi tubuh manusia. Di antaranya yaitu media semua reaksi kimia tubuh, berfungsi sebagai pengaturan distribusi kimia, alat transport hormon dan nutrien, membawa O2 dari paru-paru ke sel tubuh, membawa CO2 dari sel ke paru-paru, dan mengencerkan zat beracun dalam tubuh, serta membawanya ke ginjal dan hati. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat air. Sifat-sifat air terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu air memiliki titik didih yang tinggi, sedangkan dalam keadaan beku dia memiliki massa yang lebih kecil. Selanjutnya, sifat kimia pada air. Air merupakan zat kimia yang istimewa karena memiliki dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Atom-atom hidrogen tertarik pada satu sisi
atom oksigen, menghasilkan molekul air yang mempunyai muatan positif pada atom hidrogen dan muatan negatif pada atom oksigen. Karena muatan yang berlawanan tersebut di dalam molekul air saling tarik-menarik dan membuatnya menjadi lengket. Sisi positif dari suatu molekul air tertarik pada sisi negatif dari molekul lain. Molekul air juga berbentuk seperti huruf V, disebabkan karena struktur geometrinya yang tetrahedral dan keberadaan pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Bersifat polar karena adanya perbedaan muatan, juga sebagai pelarut yang baik karena kepolarannya. Air juga bersifat netral atau pH 7 dalam keadaan utuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keunikan dari molekul air. Yang pertama, molekul air dapat membentuk struktur kristal terbuka di dalam es. Yang kedua, air memiliki kerapatan paling rapat pada suhu 4 derajat Celcius. Struktur kristal terbuka di dalam es tidak runtuh seketika pada saat es meleleh atau mencair. Di atas 4 derajat Celcius, pemuaian melampaui penyusutan karena sebagian besar kristalin di dalam es runtuh seketika. Rapatan maksimum yaitu 0,98 derajat Celcius. Yang ketiga, air memiliki dua unsur, yaitu unsur oksigen dan unsur hidrogen. Yang keempat, air bersifat pelarut karena air dapat melarutkan berbagai unsur. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan air dan mineral dalam tubuh kita. Air dan mineral berperan penting dalam tubuh kita karena air dan mineral mengandung banyak mineral, antara lain yang pertama kalsium. Kalsium dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi kita. Yang kedua, sodium. Sodium dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga yaitu magnesium. Magnesium membantu proses pencernaan protein di tubuh kita. Dan kelima ada bikarbonat. Bikarbonat dapat memelihara keseimbangan keasaman dalam darah. Dari banyaknya kandungan di dalam air dan mineral, jadi kelebihan dari air dan mineral dapat menjaga kesehatan tulang, menurunkan tekanan darah, mencegah nyeri pada sendi, mencegah kerusakan pada ginjal, menjaga kesehatan jantung, menyehatkan pencernaan, meningkatkan imunitas dalam tubuh, dan masih banyak lagi kelebihan yang ada di dalam air dan mineral untuk tubuh kita. Jika kita kekurangan air dan mineral dalam tubuh kita, dapat mengakibatkan kita menjadi dehidrasi, rasa kantuk yang berlebihan, gangguan pada sendi, sembelit, dan masih banyak lagi akibat dari kekurangannya air dan mineral dalam tubuh kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik air. Pertama, kisaran suhu yang tepat, yakni beku 0 derajat dan mendidih 100 derajat. Yang kedua, perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpanan panas yang sangat baik. Yang ketiga, yaitu air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Yang keempat, air merupakan pelarut yang baik. Yang kelima, yaitu air tidak berwarna, tidak berasa, dan berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kilopascal atau 1 bar dan suhu 273,15 Kelvin. Yang keenam, air pelarut polar. Yang ketujuh, zat yang larut dengan baik dalam air disebut hidrofilik atau pencinta air. Yang ke-8 yaitu zat-zat yang tidak tercampur di air disebut hidrofobik atau takut air. Yang ke-8 yaitu kelarutan zat dalam air ditentukan oleh dapat tidaknya zat tersebut melampaui kekuatan gaya listrik atau gaya intermolekul dipol-pol antara molekul-molekul air. Yang ke-10 yaitu jika tidak dapat melampaui
batas zat tersebut tidak larut dan akan mengendap di dalam